فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwah sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid, dan kita akan membahas sedikit dari serpihan pembahasan di kitab tersebut, di kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid, di kalimat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menjelaskan potongan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bikulli ismin huwa lak, saya memohon kepada Engkau ya Allah dengan bertawassul dengan seluruh nama yang Engkau miliki. Jadi masih menjelaskan tentang atau menjelaskan doa kesedihan, yaitu kalimat as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, yang artinya saya memohon kepada Engkau dengan bertawassul dengan segala nama yang Engkau miliki. Di sini insyaallah nanti akan ada pembahasan setelah ana sebutkan terjemahan dari kalimat-kalimat tadi, akan ada pembahasan tentang tawassul dan pembagiannya insyaallah. Jadi kajian ini insyaallah pembahasan dua. Pertama, penjelasan tentang kepemilikan Allah Ta'ala terhadap nama-namanya, yaitu penjelasan tentang kalimat-kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak. Itu yang akan kita bahas yang pertama. Selesai itu insyaallah kita akan membahas masalah tawassul dan macam-macamnya, ya insyaallah. Dan kita memohon kepada Rabb kita Azza wa Jalla Al-Mannan Al-Karim agar menjadikan kajian ini kajian yang bermanfaat untuk diri anda dan juga antum. Tolong agak majuan karena insyaallah makin ada. Ya, saya tes. Bismillah.
Okay. Nabi kita alaihi wasallam bersabda, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Saya memohon kepada engkau. Syuf di sini lihat as'aluka. Saya meminta kepada anta, kepada engkau ya Allah. Ini menjadi dalil bahwasanya Nabi SAW meminta langsung kepada Allah dan begitu pula dengan umatnya, tanpa perantara-perantara yang tidak ada syariatnya untuk dijadikan perantara antara diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan perkenankan doa kalian. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menjawab doanya pendoa jika dia berdoa langsung kepadaku. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah, berdoalah langsung kepada Allah dalam keadaan engkau meyakini dijawabnya doa tersebut. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kita ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan dicukupkannya kita untuk langsung meminta kepada Allah tanpa perantara-perantara yang bersifat bid'ah. Walaupun kita ini makhluk yang sangat rendah mungkin karena kekurangan dan dosa-dosa, tapi tetap mintalah langsung pada Allah Azza wa Jalla. Begitu. Tidak kepada selain Allah, tidak kepada yang gaib selain Allah. Yang mana itu semua bisa menjadi kesyirikan. Perbuatan itu bisa menjadi perbuatan syirik. Jadi as'aluka, saya memohon kepada engkau. Bikulli ismin huwa lak. Huruf ba di sini menunjukkan indikasi tawassul. Nanti insyaallah kita bahas tentang tawassul insyaallah. Yaitu saya memohon kepada engkau dengan bertawassul dengan semua nama. Bikulli ismin huwa lak. Semua nama itu milikmu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan juga sifat. Allah Ta'ala memiliki nama. Sebagaimana kata Rabb kita Azza wa Jalla, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki asma al-husna. Apa asma al-husna? Asma jama' dari ism, yaitu nama. Berarti asma nama-nama. Al-husna yaitu terbaik. Dan maksud dari al-husna di sini bukan maksud superlatif komparatif, bukan. Karena tidak dikomparasikan bahwasanya nama Allah ada yang baik dan ada yang terbaik. Enggak, semua nama Allah Ta'ala adalah terbaik. Jadi tidak ada di antara nama-nama Allah Ta'ala yang dikomparasikan bahwasanya nama Allah ini baik, tapi nama Allah yang ini lebih baik daripada nama yang ini. Enggak, semua nama Allah itu husna. Karena al-husna ini kalau dari segi bahasa dia superlatif. Dan sesuatu yang superlatif secara mutlak itu tidak dikomparasikan dengan apapun di bawahnya. Melainkan dia superlatif secara mutlak. Terbaik, kelas. Dan keserupaan nama Allah Azza wa Jalla dengan nama sebagian dari manusia tidak melazimkan kesamaan hakikat. Ada di antara kita mungkin namanya apa? Rahim. Allah Azza wa Jalla juga Allah Ta'ala Allah di antara nama Allah Ta'ala adalah Ar-Rahim. Dan ada manusia namanya Rahim. Dipanggil sama teman-temannya Rahim. Ada kesamaan sebutan di sini, nama Allah Rahim dan ada nama manusia juga Rahim. Apakah hakikatnya sama? Tidak.
Allah Ta'ala Ar-Rahim adalah Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat rahmat. Adapun si Rahim manusia ini, maka dia adalah manusia dan belum tentu kenyataannya sesuai dengan ekspektasi. Yaitu namanya kan harapan orang tuanya supaya menjadi penyayang, Rahim. Tapi belum tentu Rahim. Kalaupun dia penyayang, si manusia, si Rahim ini penyayang, kasih sayangnya itu terbatas. Tidak seperti kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla. Baik. Bikulli ismin huwa lak, Allah Ta'ala memiliki asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi SAW dirinci ini, samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama itu ya Allah. Dan perlu diketahui bahwasanya nama-nama Allah Azza wa Jalla itu tidak bisa kita batasi. Kalaupun dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Nabi SAW, kata Nabi SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Faman ahsaha dakhala al-jannah. Siapa yang menghimpunnya maka dia masuk surga. Para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat mengenai maksud dari beberapa kalimat dalam hadis ini. Al-muhim 99 di sini bukan pembatasan, melainkan yang memang bisa kita lihat dari dalam teks Al-Quran dan juga hadis. Nama-nama Allah kalau kita himpun 99 dan kita hafalkan. Tetapi ada nama-nama Allah dan masih Allah lebih tahu tentang itu yang tidak kita ketahui. Sekarang samaita bihi nafsak, nama-nama yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan nama-nama itu di kitabmu. Dan kitab Allah Azza wa Jalla itu bukan hanya Al-Quran. Ada sebelumnya Injil, ada sebelumnya Zabur, ada sebelumnya Taurah, dan ada sebelumnya Suhuf Ibrahim, dan kitab-kitab lain yang kita tidak tahu dan ada pada masanya dahulu. Yang mana mungkin di situ ada nama-nama Allah Ta'ala yang sebutannya tidak juga disebut dalam Al-Quran. Mungkin saja ada, kita tidak tahu. Aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Seorang dari makhlukmu ini imma dia malaikat, imma dia nabi atau rasul. Itu mengkhususkan pengetahuan tentang beberapa nama Allah yang ada pada dikhususkan makhluk ini, yaitu malaikat atau nabi atau rasul. Diajarkan oleh Allah beberapa nama-namanya Allah Azza wa Jalla. Adapun keyakinan sebagian dari sufi, ya, orang-orang sufi, sebagian dari mereka menganggap bahwasanya sebagian wali memiliki pengetahuan khusus tentang beberapa nama Allah yang tidak diketahui oleh para makhluk pada umumnya. Maka ini khurafat dan batil. Dan ini berangkat dari keyakinan sebagian dari orang sufi bahwasanya wali itu lebih tinggi derajatnya daripada nabi. Ini keyakinan sebagian orang sufi. Keyakinan sebagian orang sufi, baik keyakinan dari segi lisanul maqal maupun keyakinan dari segi lisanul hal. Apa maksudnya? Baik keyakinan dari segi ucapan mereka, mereka sendiri mengatakan, ada yang dari mereka mengatakan bahwasanya wali itu tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan nabi. Itu ada di antara firqah atau kelompok sufiyah yang menyatakan seperti itu, ada. Namun dari segi dan ada orang yang bilang nabi itu makom tertinggi atau rasul makom tertinggi. Adapun wali di bawahnya. Tetapi dari segi lisanul hal, yaitu attitude, sikap, kenyataan yang berlaku dari tingkah, ulah dan kelakuan, banyak dari kalangan sufi yang
lebih mengkultuskan wali dibandingkan Rasul, dan itu kenyataan yang bisa kita saksikan di banyak spot di bumi ini. Ya. Yang mana kemudian sebagian mereka ada yang menganggap bahwasanya beberapa wali khusus itu memiliki pengetahuan tentang beberapa nama Allah yang dirahasiakan oleh Allah atas seluruh makhluk kecuali wali-wali ini, dan ini khurafat. Ya. Antum paham enggak apa yang Anda bahas sekarang ini? Paham enggak sebenarnya? Kok antum diam aja ini? Paham kan? Ya udah, alhamdulillah. Kan kira antum diam sambil mikirin ngomong apa sih Ustaz ini. Ya kalau enggak paham ngomong aja. Baik. Aw 'allamtahu ahada min khalqik, yaitu yang nama-nama yang engkau ajarkan kepada malaikat atau nabi atau rasul dari makhluk-makhlukmu. Kemudian aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang hanya engkaulah yang mengilmuinya secara gaib pada dirimu sendiri, yaitu tidak ada makhluk yang mengetahui nama-nama tersebut, hanya engkau yang mengetahuinya. Jadi nama-nama tersebut dirahasiakan oleh Allah Ta'ala terhadap makhluk manapun, walaupun malaikat, walaupun nabi, walaupun rasul, lebih-lebih kita. Ini menunjukkan bahwasanya satu, nama Allah Ta'ala tidak bisa kita batasi berapa banyaknya. Karena apa? Karena ada nama-nama Allah yang hanya Allah saja yang tahu. Jadi kita tidak bisa batasi. Itu pertama. Dan yang kedua, ilmunya Allah tidak akan sama dengan ilmunya makhluk. Setinggi apapun tingkatan makhluk, derajat kerasulan atau derajat malaikat, melainkan ilmu semua makhluk terbatas. Walaupun semua makhluk berkumpul dan menjama' ilmu mereka, tidak ada apa-apanya dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Malaikat pun tidak mengetahui yang gaib dari takdir. Bahkan malaikat yang mencatat amal pun tidak tahu ini orang bakal masuk surga atau neraka nantinya, itu bukan urusan mereka. Bahkan malaikat yang meniupkan dengan izin Allah, meniupkan ruh ke malaikat yang menuliskan catatan takdir masa depan untuk rahim ini, itu pun tidak tahu ke depannya bagaimana. Karena catatan yang Allah perintahkan untuk dicatat itu oleh malaikat itu bisa berubah. Bisa berubah. Iya, bisa berubah. Bahkan malaikatul maut pun tidak tahu kapan orang yang akan dicabut nyawanya olehnya itu mati, enggak tahu. Malaikat maut, penyelenggaranya padahal disuruh oleh Allah Ta'ala, itu tidak tahu kapan orang ini akan mati. Malaikatul maut hanya tahu kapan dia bertugas. Adapun mencabut nyawanya berhasil atau tidak, itu Allah ya Ta'ala yang mampukan atau tidak. Jadi bukan kuasa malaikatul maut secara independen, melainkan itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Karena boleh jadi Allah Ta'ala menugaskan malaikatul maut untuk mencabut nyawa fulan sekarang, maka malaikatul maut kemudian melaksanakan tugasnya namun gagal, dan ternyata Allah tangguhkan kematian orang ini, dan malaikatul maut tidak tahu penangguhan itu. Jadi malaikat-malaikat yang punya posisi atau pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah pun itu tidak memiliki ilmu tentang apakah bisa mereka melakukannya berhasil atau tidak. Itu tidak tahu mereka. Yang penting mereka laksanakan tugas. Malaikat yang akan meniupkan sangkakala pun tidak tahu kapan dia akan meniupnya, melainkan nunggu perintah Allah Azza wa Jalla. Lihat,
Jadi ilmu Allah Azza wa Jalla luas. Dan banyak sekali ilmu Allah yang dirahasiakan atas makhluknya, tidak ada yang tahu. Termasuk diantaranya sa'ah, yaitu kapan tepatnya hari kiamat. Dan termasuk pula ilmu tersebut yaitu beberapa nama Allah yang memang dirahasiakan. Begitu. Dan yang ketiga, kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwasanya dilarang mengada-ngada nama-nama Allah. Ya, dilarang kita mengkreasikan nama Allah. Enggak boleh kita mengada-adakan nama Allah. Kita menyebut Allah dengan nama tertentu yang mungkin menurut kita baik tapi tidak ada dalilnya, maka enggak boleh. Ya. Taib, kalau misalnya menyebut Allah Ta'ala YM itu apa? Yang Maha Esa. Apakah itu nama Allah? Maka kita katakan bahwa itu terjemahan dari nama Allah Al-Wahid. Ya, terjemahan dari nama Allah Al-Wahid atau Al-Ahad, yang Maha Esa, tunggal. Namun kalau misalnya kita anggap ada Allah Ta'ala bernama Maha Dahsyat, Maha Dahsyat, enggak ada dalilnya itu Maha Dahsyat itu. Ya. Kemudian Maha Hebat. Sebaiknya gunakanlah istilah-istilah yang tidak ambigu dan bersayap. Kalau bisa gunakan memang dari bahasa Arabnya. Ar-Rahman, Al-Karim, supaya lebih kenal dengan nama Allah Ta'ala. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, Ana ad-dahr. Di sini kalau diterjemahkan aku adalah dahr, itu salah. Tapi kalau diterjemahkan akulah pengatur dahr, itu benar. Ad-dahr itu bukan nama Allah Azza wa Jalla, itu yang sahih. Dahr itu artinya masa. Maka dia bukan termasuk nama Allah masa, ad-dahr. Walaupun dalam hadis wa ana ad-dahr. Aku pembolak-balik masa, aku yang mengatur masa, waktu. Ibnu Hazm salah dalam menetapkan ad-dahr sebagai nama Allah. Ini salah. Ya, melainkan ad-dahr di sini bukan nama Allah Azza wa Jalla. Maka menamakan Allah Ta'ala itu perlu ilmu. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa ad-dahr bukan nama Allah. Walaupun dalam dalil dikatakan ana ad-dahr, tapi dalil tersebut justru menunjukkan bahwasanya di sini maksud dari ana ad-dahr adalah akulah yang mengatur ad-dahr, bukan aku adalah ad-dahr itu sendiri, bukan. Makanya sampai sekarang kita tidak mengenal Allah itu adalah waktu, tidak. Enggak, dahr itu waktu. Ya, taib. Ya, yang pertama kita telah selesai masalah atau menerjemahkan as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Baik, kita lanjut ke masalah sekarang tawassul. Tapi kata Ibnu Qayyim, as'aluka bikulli ismin, kata Ibnu Qayyim ila akhirih, tawassulun ilaihi bi asma'ihi kulliha. Ini merupakan bentuk tawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah seluruhnya, walaupun kita tidak mengetahui sebagiannya. Jadi bertawassul dengan seluruh nama Allah yang ada di Al-Quran, ada di As-Sunnah, ada di kitab-kitab samawi, dan yang ada pada
ilmunya Allah Azza wa Jalla tanpa diketahui oleh siapapun. Itu semua kita bertawasul dengan semua nama-nama itu. Ma 'alimal 'abdu minha wa ma lam ya'lam. Baik yang diketahui oleh hamba ataupun yang tidak diketahui dari nama-nama tersebut. Jadi boleh. Pun kalau antum bertawasul dengan nama Allah, versi terjemahan boleh. Misal mengatakan dengan kalimat terjemahan, misal, ya Allah, saya bertawasul dengan seluruh nama-nama Engkau ya Allah, baik yang saya ketahui ataupun tidak, itu boleh. Itu termasuk tawasul. Wa hadhihi ahabbul wasaili ilaihi. Ini adalah wasilah yang paling Allah Ta'ala cintai. Wasilah, ya, ini wasilatun bi sifatihi wa af'alih. Wasilah dengan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah, allati hiya madlulu asma'i, yang mana dia merupakan konsekuensi dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Taib, masalah tawassul ikhwah sekalian, masalah yang perlu sekali dipelajari oleh para pendoa. Kita bahas dulu apa itu tawassul. Kita akan bahas apa itu tawassul, insyaallah. Tawassul makna asalnya adalah al-qurbah, yaitu mendekatkan diri, kedekatan. Ya, mendekatkan diri. Kalau misalnya kita melihat di surat Al-Maidah 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Al-Maidah 35, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah kepada Allah. Maka makna wasilah di sini yaitu wabtaghu ilaihil wasilah, yaitu kata Ibnu Jarir At-Tabari, watlubu al-qurbata ilaihi bil amali bima yurdih. Ibtaghu yaitu utlubu, mintalah kepada Allah Ta'ala al-wasilah, yaitu al-qurbah, kedekatan kepada Allah Ta'ala. Dan wasilah yang dimaksud kedekatan di sini adalah dengan beramal, amalan yang membuat Allah ridha, yaitu amal saleh. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah kedekatan kepada Allah dengan cara beramal saleh. Maka wasilah yang wajib diamalkan atau ditunaikan oleh orang beriman adalah beramal saleh. Wasilah yang terbaik untuk supaya kita dekat sama Allah adalah amal saleh. Itu. Kemudian di surat Al-Isra juga ayat 57, Al-Isra 57, kata Allah Azza wa Jalla, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka lah orang-orang yang yad'un, beribadah atau berdoa, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari wasilah menuju Rabb mereka. Ya. Tapi di sini juga ada sebab nuzulnya. Jadi di sini ada di ayat yang Al-Isra 57 ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan munasabah turunnya ayat ini. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, nazalat hadhil ayah fi nafarin minal Arab. Ayat ini turun berkaitan tentang beberapa individu dari orang Arab ketika itu.
kanu ya'buduna nafaram minal jin. Ada beberapa orang Arab ketika itu mereka menyembah beberapa orang dari kalangan jin, beberapa sosok dari kalangan jin. Jadi satanisme itu sudah ada sejak zaman jahiliyah, dan segala kesyirikan itu pada hakikatnya adalah satanisme. Ya, pada hakikatnya adalah satanisme. Nah, jadi ketika itu mereka ada beberapa orang Arab yang menyembah beberapa individu jin. Fa aslamal jinniyuna wal insul ladzina kanu ya'budunahum la yash'urun. Jin-jin yang disembah itu masuk Islam, dan manusia yang menyembahnya, yang manusia menyembah mereka itu enggak ngeh bahwasanya sesembahan mereka telah masuk Islam. Gimana? Malah jinnya malah yang benar sekarang. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ay istamara al-insul ladzina kanu ya'buduna al-jinna ala ibadatil jin. Manusia yang tadinya nyembah jin itu istiqomah dia nyembah jin, terus nyembah jin. Wal jinnu la yardawna bidzalika likaunihim aslamu. Adapun jinnya malah enggak ridho disembah karena sudah masuk Islam. Ini gimana tuh? Ada cerita ada kayak gitu. Ya. Wa humul ladzina saru yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Dan jin-jin itulah merekalah individu-individu yang mencari wasilah menuju Allah, mencari kedekatan menuju Allah. Justru jinnya yang disembah tadinya ini disembah nih, masuk Islam jin itu, kemudian makin dekat sama Allah dengan amalan soleh. Jadi jin yang tadinya disembah masuk Islam beramal soleh. Ini manusia ini nggak ngeh karena nggak ngelihat, gitu. Kasihan ya orang-orang ini ya. Iya. Alhamdulillah kita nggak ngelihat jin sih. Tapi kalau misalnya mungkin jin itu kadang-kadang menertawai manusia yang menyembahnya atau takut padanya. Ya kan, ini manusia ini kok bahlul banget gitu, kesian. Kesian sebenarnya. Makanya kalau ada orang itu ketakutan sama jin, ya bukan takut karena Allah, maksudnya dia takut karena memang pengecut manusianya, maka itu sebenarnya menjadi mainan setan. Jadi mainan setan. Ya. Dan ini ajaibnya seperti ini. Setannya taubat, manusianya nyembah setan. Ini gimana? Terus yang disembah siapa nih sekarang nih? Gitu loh. Jadi jinnya udah enggak mau lagi. Tetap aja mereka menyembah. Terus sekarang disembah siapa? Ya enggak ada yang disembah, tapi mereka menganggap mereka menyembah jin. Mungkin ada substitute, mungkin ada apa namanya, exchange ya, ada pertukaran pemain mungkin. Habis itu diganti sama diisi sama jin lain, mungkin nggak tahu. Nah, tapi jin-jin yang disembah ketika itu taubat mereka dari itu. Ini menunjukkan bahwasanya jin seburuk apapun dia, selama bukan iblis, itu masih ada posibilitas taubat, masih mungkin. Namun ini kan gaib. Antum tidak bisa memastikan sesosok jin benar-benar taubat atau enggak bisa antum pastikan itu. Kecuali antum seorang rasul yang tahu gaib. Tapi memang kadang-kadang zahirnya ada sosok jin yang memang taubat, tapi antum serahkan hakikat sebenarnya kepada Allah. Ya, trust me ya. Bahwasanya ini udah pengalaman Anda udah bertahun-tahun. Jin yang taubat, jin yang masuk Islam itu tidak serta-merta antum bisa percaya. Hatta dia mengucapkan kalimat syahadat, khalas muslim, khalas udah lepas dan antum enggak ada urusan lagi sama dia. Misal antum ngeruqyah fulan atau fulanah kesurupan jin, antum ajak dia taubat, antum nasihati dia sampai menyentuh hatinya mungkin. Dia menangis sesenggukan, dia taubat, mengucapkan kalimat syahadat,
Antum suruh dia keluar. Apakah jin masuk Islam? Ya mudah-mudahan. Apakah dia taubat? Ya mudah-mudahan. Tapi apakah antum bisa memastikan bahwasanya dia memang taubat? Wallahu a'lam. Oh ya, udah qomat, kita qomat dulu insyaallah. Ya, begitu ikhwan. Jadi jin yang zahirnya masuk Islam, ya kita berharap semoga benar masuk Islam, tapi memastikan bahwasanya dia di alamnya benar-benar masuk Islam, Allahu a'lam. Enggak bisa kita pastikan. Dulu ana merasa ana yakin mereka masuk Islam, ana yakin mereka taubat. Tapi ternyata setelah dipelajari enggak. Banyak yang pura-pura. Banyak yang balik-balik lagi. Banyak yang tetap menggoda. Bahkan banyak yang hasutannya lebih buruk lagi dan seterusnya. Pokoknya hal-hal gaib seperti ini jangan dipastikan karena Allah yang lebih tahu. Ya begitu. Apalagi kalau kemudian sampai oh jin ini masuk Islam atau ini jin Muslim nih, udah kamu sama saya aja. Nah, ini emang situ nyari ya. Nyari bala tentara kalangan jin. Itu yang disukai oleh jin-jin ini. Ketika ada manusia yang pengen memelihara mereka, dan itu bahaya sekali. Sebagaimana di beberapa acara-acara yang di YouTube, beberapa ustadz dukun yang punya khodam dengan ragamnya dan bisa memasukkan secara mediumisasi khodam tersebut atau jin atau manapun jin masuk ke dalam raga fulan, maka ini semua adalah trik perdukunan yang udah biasa. Ini perdukunan, standar perdukunan ini. Ya. Rasulullah itu enggak pernah melakukan proses mediumisasi, padahal beliau kalau minta sama Allah diberi pengetahuan tentang yang gaib dan tentang jin mungkin bisa insyaallah. Sebagai Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi enggak ada tuh proses mediumisasi untuk mengetahui tentang hakikat daerah ini, Taif itu gimana orang-orangnya, enggak ada. Nanya ke sahabat, kamu mau enggak saya mediumisasi? Terus pakai gerakan-gerakan kayak gini dimasukin, tek, masuk jinnya kelepek-kelepek kemudian orangnya. Ini perdukunan, biasa dukun yang kayak gini, enggak ada ustadz salaf. Coba ustadz sunnah ada kayak gini. Bahkan ustadz bidah sendiri enggak bisa. Gitu loh. Yang bisa kayak gitu hanya orang yang biasa berinteraksi dan bermuamalah dengan jin. Lebih buruk lagi, lebih mereka lagi bermuamalah secara batin dan bisikan dengan jin. Maka dibantu dengan khadam-khadam itu. Itu berbahaya sekali. Taib, kalau jin aja ada yang bertaubat, tapi kita tidak bisa memastikan siapapun dari kalangan jin yang zahir di kesurupan manusia taubat atau enggak, itu kita urusan itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ada jin yang benar-benar bertaubat, bisa. Walaupun sebelumnya itu sangat buruk perangainya, bisa. Buktinya ini, disembah loh. Jin mana yang gak mau disembah? Seneng jin disembah. Jin itu semakin dipermisiin, itu semakin ngerasa wah gitu. Dipermisiin doang loh padahal. Apalagi disembah. Jin-jin yang ada di jalanan bawah, jalan tol apa, jalan apa itu yang tadi saya lewat itu? Apa sih namanya itu? Pokoknya ada banyak patung-patung itu. Jin laut, Pak? Jimpaut? Cipaut? Pendidikan anak usia dini? Pokoknya gitulah pokoknya, ya. Ada sepi banget, nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada makhluk, ya. Maksudnya nggak ada makhluk hidup gitu. Lewat, ya gelap, terus ada patung-patung apa gorila apa itu banyak. Kalau ada orang klakson di situ, apa niatan dia? Kalau niatan dia supaya orang di ujung terowongan sana supaya mendengar klakson, supaya aware-nya itu ada gitu, awareness-nya ada supaya waspada nih ada mobil atau motor ya. Itu niatan yang boleh, nggak masalah. Seperti belokan-belokan kita klakson supaya orang yang berlawan dengan kita tuh tahu kalau ada kita gitu loh. Supaya nggak ciluk bak gitu loh tiba-tiba. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau klakson di sini dalam rangka menyapa, menghormati penghuni situ,
Ini tingkatan kebahlulan yang tinggi ini. Ini namanya permisi sama yang gaib, yaitu jin. Dan jin itu mungkin saja bisa membaca orang ini karena memang mengganggukan kita ini. Senang jin digituin aja senang loh jin. Ya antum sendiri Pak, lagi nongkrong, ada orang lewat, isi mas, senang nggak? Ya senang daripada lewat aja gitu. Ih, nggak dianggap kita, malah kita kelihatan gitu kan. Lah kalau kita lewat, kita nggak ngeliat jin, ngapain permisi? Gitu kan? Berarti kalau misalnya nggak kelihatan, kemudian kita lewat dan permisi, berarti kan kita mengagungkan dia sebagai sesuatu yang dita'zim karena nggak kelihatan, kita agungkan, itu permisi. Oh makin songong itu jin. Tuh lihat tuh manusia bahlul tuh. Ya. Gitu. Ya dipermisikan saja udah bangga banget itu jin-jin itu. Atau dengan kalimat permisi mbah. Senang itu jinnya, walaupun jinnya belum mbah-mbah, senang dia karena merasa apa? Saya diagungkan nih, saya dianggap ada. Jin tuh senang kalau dianggap ada gitu loh. Apalagi kalau sampai level disembah atau dikasih sesajian. Walaupun jin nggak suka dengan sesajian itu. Apaan sih masa dikasih nasi kuning gitu misalnya. Dari nasi kuning yang 15 ribuan lagi kata jinnya. Yang mewahan dikit lah gitu. Ya. Misal apa? Kentucky? Kan nggak tahu jin apa suka Kentucky atau nggak tahu. Gak minimal jin itu suka dengan perbuatan manusia ini yang mempersembahkan itu udah membuat tamarut dan membangkangnya jin ini makin gede. Gitu, ya. Apalagi kalau jinnya membisikkan sesuatu request, baik melalui dukun atau langsung ke orangnya. Sate gagak, kebuli Yaman misalnya. Ya apa? Sebutin. Ya. Ini. Ya makin kalau diturutin, wah makin itu. Dan biasanya akan diberikan feedback juga oleh jin. Ya, mungkin bintang 5 atau apa. Ya. Nah, seperti itu ikhwan, hati-hati ya masalah ini. Sampai dalam ayat tentang wasilah saja, jin pun mencari wasilah. Yaitu apa? Mencari bertawassul dengan amalan saleh. Bisa jin itu. Baik, kita kembali ke tawassul. Maka tawassul ya pemaknaannya ya berarti menjadikan kedekatan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Ya, yaitu at-taqarrub, tawassul itu at-taqarrub ila Allah. Mendekatkan diri kepada Allah taala dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau perkataan. Ya, perbuatan atau perkataan tertentu itu. Taib, kita akan membagi tawassul menjadi 3 macam. Pertama, tawassul syar'i. Kedua, tawassul bid'i. Ketiga, tawassul syirki. Atau anggaplah yang pertama tawassul sesuai syariat. Yang kedua tawassul bid'ah. Yang ketiga tawassul syirik. Ya, ini penting. Ini pelajaran akidah juga. Tapi kayaknya udah terang ini sepertinya. Kita lanjut tahun depan insyaallah. Ya kan? Oh, sekarang Desember. Sekarang apa? Oh iya masih bisa Desember. Gimana ikhwan? Udah kita lanjut. Yang punya pertanyaan cepat-cepat. Ya, karena bisa saja tiba-tiba mendadak ana hentikan majelis ini ya. Jadi cepat-cepat ya. Yang punya pertanyaan cepat-cepat nulis kalau emang punya. Kalau nggak punya jangan ngada-ngadain pertanyaan ya. Yang pertama tawassul
syar'i, tawassul yang sesuai dengan syariat Allah. Yang paling tinggi dulu kita sebut. Tawassul syar'i ini yang paling awal, tawassul dengan nama dan sifat Allah. Bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Maksudnya apa? Bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Maksudnya apa? Maksudnya berdoa kepada Allah dengan menyebut nama atau sifat Allah yang sesuai dengan konten doa. Berdoa kepada Allah dengan menyebut nama atau sifat Allah yang sesuai dengan konten doa. Masya Allah, ini angin. Masya Allah. Alhamdulillah. Yaitu tawassul dengan nama dan sifat Allah adalah apa? Berdoa kepada Allah, kepada Allah. Ya. Dengan apa? Menyebut nama atau sifat Allah yang sesuai dengan konten doa. Oke. Taib. Apa doa antum? Sebut. Minta apa sama Allah? Minta petunjuk. Berarti nama yang cocok ya hadi. Ya hadi, wahai pemberi hidayah, bisa. Ya boleh juga dengan ya Allah, boleh. Kalau nama-nama yang sangat global seperti ya Rabb, ya Allah, Allahumma, atau Rabbi atau Rabbana, itu global, nggak masalah, itu semua sama, tawasul juga itu. Itu nama-nama yang mencakup seluruh nama-nama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau lebih spesifik, lebih dekat maknanya, lebih spesifik, ya hadi ihdini. Bisa juga Allahumma hdini, bisa. Tapi kalau lebih spesifik, ya hadi, wahai yang memberikan hidayah, yaitu Allah Azza wa Jalla, berilah saya hidayah. Apalagi selain hidayah, misalnya minta apa? Rizki, apa? Rembulan, ampunan. Dengar ampun. Itu awas, hati-hati, nanti anaknya apa? Takut. Itu di bawah ada apa itu di bawah? Jurang bukan? Nggak takutnya? Nggak takutnya anak kayak situ nanti antum pulang tanpa sadar, nggak tahu, lupa nanti. Ambulan apa tadi? Ampunan, dengar ambulan. Penyembuhan. Kalau ampunan tadi ya ghafir atau ya ghaffar, ya ghafur, bisa. Bisa juga ya rahim, boleh. Ighfirli, ampuni saya. Penyembuhan, ya syafi, wahai yang menyembuhkan, bisa. Atau dengan nama lain yang juga menjurus ke situ juga bisa. Misalnya ya Wahhab. Wahhab itu maha memberi, kan memberi kesembuhan juga. Ya kan? Kemudian ya Karim, yang maha memberi hal yang banyak. Karim bisa bermakna itu, bisa juga. Dan nama-nama lainnya. Maka semakin kita itu hafal nama-nama Allah yang ada di Al-Quran Sunnah dan faham makna-maknanya, itu tuh satu doa saja kita bisa menyebutkan beberapa nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Bisa. Ya. Apalagi jemaah? Minta apa? Hidayah udah tadi. Kekayaan. Ya Ghani, wahai yang maha kaya, boleh dengan terjemahan enggak masalah. Kalau itu maksudnya adalah menerjemahkan wahai engkau ya Allah yang maha kaya, saya memohon kepadamu kekayaan. Misal, boleh. Sesuai konten. Ya. Dengan sifat Allah Azza wa Jalla juga bisa. Ya, di antara sifat Allah yang nyambung gitu, misalnya wahai yang maha keras azabnya, saya memohon kepada engkau hidayah. Sebentar. Ini enggak matching akhirnya. Iya. Enggak matching. Ya syadidul iqab, wahai yang maha keras azabnya, saya memohon kepada engkau kekayaan yang berlimpah. Sebentar. Apa enggak ada yang lebih cocok daripada itu? Ya kan? Ya begitu.
Ya, jadi tawasul dengan nama atau sifat Allah yaitu apa? Berdoa kepada Allah dengan menyebut nama atau sifat yang sesuai dengan konten doanya. Kemudian yang kedua, tawasul yang syar'i yang kedua. Tadi yang pertama tawasul kepada Allah dengan nama dan sifat Allah. Yang kedua, tawasul kepada Allah dengan beriman dan bertauhid. Dengan beriman, dengan iman dan tauhid. Dengan iman dan tauhid. Ini bisa dengan maksud yaitu membuat tawasul kepada Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan iman dan tauhid. Itu maksudnya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan iman dan tauhid. Itu makna pertama bisa. Atau makna kedua, berdoa kepada Allah dengan menyebutkan iman dan tauhidnya kita kepadanya. Berdoa kepada Allah dengan menyebutkan iman dan tauhidnya kita kepadanya. Sebagaimana kata Allah, ada sebagian hamba-Nya berkata, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'as syahidin. Wahai Rabb kami telah beriman kepada apa yang Kau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul, maka catatlah kami bersama dengan orang-orang syahid. Ini minta sama Allah supaya dicatat sejajar dengan orang-orang syuhada atau orang-orang yang mensaksikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ini minta. Dan tawasulnya, wasilahnya dengan apa? Dengan menyebutkan, ya Allah kami telah beriman. Boleh. Sebagaimana antum minta apa, ikhwan? Antum minta keselamatan di akhirat. Antum minta, ya Allah saya telah beriman kepada Engkau, maka masukkanlah saya ke surga kelak. Faham gak di sini, ikhwan? Jadi mengungkit iman kita kepada Allah, ya Allah saya telah beriman, ya Allah saya telah bertauhid kepada Engkau, ya Allah saya mengesahkan Engkau, ya Allah maka selamatkanlah saya, ya Allah, dunia dan akhirat. Gimana? Bisa paham gak di sini? Boleh kita mengungkit kebaikan iman kita atau kebaikan tauhid kita, walaupun kita merasa belum begitu baik, tapi kita memiliki iman, ungkitlah itu di hadapan Allah dengan kita meminta kepada Allah hal-hal yang kita inginkan dari kebaikan agama dan akhirat. Adapun kalau kebaikan duniawi, antum jangan minta dengan ini. Ya Allah, saya telah beriman kepada Engkau, maka bikin saya kaya ya Allah. Sebentar. Emang karena iman langsung antum kaya gitu? Jangan. Jangan antum gadaikan iman dan untuk minta yang lebih rendah daripada iman atau keselamatan, yaitu kekayaan. Kekayaan lebih rendah daripada iman. Sebaiknya jangan. Ya. Jadi seolah-olah iman ini dibuat sebagai apa ya? Wasilah untuk menggapai sesuatu yang lebih rendah darinya. Ini malah salah ini. Ya. Oke, sampai yang dua ini paham ya berarti ya. Tawasul dengan apa? Iman atau tauhid atau dengan mengikuti sunnah. Yang ini ada dua maksud, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan iman kita, dengan bertauhidnya kita dalam beramal, semakin dekat kepada Allah, atau berdoa kepada Allah dengan menyebutkan iman kita dalam doa tersebut, dan kemudian meminta dalam doa tersebut meminta sesuatu yang bermanfaat dari segi agama ataupun akhirat. Tawassul syar'i yang ketiga, tawassul dengan amalan saleh. Tawassul dengan amalan saleh. Kalau yang kedua tadi tawassul dengan iman, tawassul dengan tauhid, tawassul dengan sikap ittiba' kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu perbuatan-perbuatan hati. Kemudian ada juga tawassul dengan amalan saleh, biasanya amalan saleh yang zahir. Ya. Apapun itu. Salat, puasa, baca Quran, terjaga dari hal yang haram atau hal-hal lain. Tawassul dengan amalan saleh. Tawassul dengan sedekah antum. Ya. Ini bisa dua makna juga, yaitu antum mendekatkan diri kepada Allah dengan beramal saleh. Itu makna pertama. Mendekatkan diri kepada Allah dengan beramal saleh.
Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan salat, dengan puasa, dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan berbakti pada orang tua dan seterusnya. Atau makna kedua, antum meminta kepada Allah suatu permintaan dengan menyebut amal saleh yang telah antum lakukan sebelumnya di masa lampau. Itu boleh. Sebagaimana hadis tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Jadi boleh. Ya. Apakah itu mengurangi pahala amal saleh yang telah dilakukan? Tidak, insyaallah. Ya, bedakan antara orang yang mau melakukan amal saleh tapi ada niatan supaya dapat ganjaran dunia, itu memang agak kurang sedikit pahalanya. Tidak sempurna, tapi tetap sah. Dengan orang yang pernah melakukan amal saleh dan dia suatu ketika dia sebut amal saleh tersebut dalam doanya. Itu beda, dua hal yang berbeda. Taib, jadi boleh seperti itu. Bahkan boleh juga walaupun ini agak kurang, tidak sempurna, tapi boleh, yaitu antum bersedekah. Sengaja antum sedekah ini supaya nanti antum akan berdoa dan menyebut amalan sedekah antum di hadapan Allah Azza wa Jalla. Misal antum pengen dilancarkan soal jodoh, kemudian antum sedekah. Sedekah. Ada niatan di hati sebelum sedekah supaya nanti habis sedekah saya bakal minta sama Allah kemudahan jodoh dan saya akan mengatakan, ya Allah, saya telah bersedekah maka permudahlah buat saya jodoh saya. Taib, semua kronologi ini boleh tidak? Boleh. Ini masuk ke tawasul dengan amalan soleh. Tapi kalau dari awal sebelum sedekah ada niatan murni untuk ada niatan ingin seperti ini, maka ya sebenarnya ini ada sedikit serpihan mencari dunia dengan amalan saleh, walaupun tetap sah namun tidak sempurna pahalanya, tapi boleh apalagi kalau memang dengan menikah itu bisa membuat antum terjaga agamanya. Taib, itu tawasul yang syar'i. Ada juga yang keempat. Yang keempat, tawasul syar'i dengan cara apa? Meminta didoakan oleh orang yang kita pandang saleh, ya, dan bertakwa. Meminta didoakan oleh orang yang kita anggap, kita pandang saleh dan bertakwa. Oke, itu boleh. Ya. Itu termasuk tawasul juga. Namun kalau misalnya kita minta didoakan oleh orang yang sembarangan, maka ini tidak layak. Walaupun kadang-kadang boleh untuk sesuatu yang mungkin ya secara persahabatan saja, kedekatan saja, ini nggak masalah. Tapi kalau dibiasakan nggak boleh. Kayak biasa sebagian dari kita itu, doain ya, gitu. Ya, ketemu semua orang minta doain. Ya, anda mau safar nih, doain ya. Di pertigaan ketemu ojek, bang, saya mau safar nih, doain ya. Ntar ketemu tetangga, saya mau safar, doain ya. Awalnya boleh satu orang, tapi kalau jadi biasa kayak gitu, enggak. Ya, karena ini membebani orang juga gitu loh. Ya, minta didoain, dia sendiri enggak doa. Jadi khawatirnya orang yang terbiasa minta didoain kayak gini, dianya sendiri enggak sungguh-sungguh berdoa. Adapun orang yang justru sungguh-sungguh berdoa, rata-rata enggak minta didoakan. Tapi tetap boleh dia minta didoakan oleh orang yang saleh. Walaupun jangan dijadikan kebiasaan, karena salaf kita enggak terbiasa dengan itu. Ya boleh, tapi bukan yang harus dibiasakanlah kita doa langsung sama Allah. Jadi boleh. Oke? Apalagi kalau misalnya kita biasa minta didoakan sama fulan terus gitu loh. Setiap kekajian ustadznya selalu ada request doa. Ustaz, di kajian ini pagi ini datang. Antum datang lagi, doain Ustaz, nyari jodoh Ustaz. Baik.
Insyaallah doain nanti. Bulan depan datang lagi, antum lagi datang. Ustaz doain anak Ustaz supaya dapat kerjaan. Oke. Bismillah. Bulan depan datang lagi, antum lagi. Apalagi sekarang apa lagi? Sebut udah sebut. Ustaz kapan umroh Ustaz? Kenapa emangnya? Nitip doa depan Ka'bah Ustaz. 30 juta sini mana sini? Ya, begitu. Ya boleh, sebenarnya boleh minta didoakan sekali-kali boleh, fadhal. Apalagi sama orang yang antum anggap saleh. Tidak masalah. Ya. Tapi jangan jadikan itu kebiasaan sehingga membebani apalagi pada orang yang sama. Ya begitu. Taib. Dan yang bukan merupakan tawassul yang baik. Ini bukan, walaupun Anda enggak mengatakan bid'ah, tapi bukan hal yang baik. Minta didoakan kepada pihak yang antum beri. Itu bukan hal yang baik. Itu mengurangi keikhlasan dalam memberi. Meminta didoakan oleh pihak yang antum nafkahi atau antum beri, antum sedekahi. Habis sedekah misalnya, anda ngasih apa? Ngasih aqua. Ya, akhirnya antum mau aqua enggak? Ayo, boleh Ustaz. Nih, lo kan lempar ke antum, kemudian antum habis itu bilang, tolong doain anda ya, karena udah anak kasih aqua. Itu kira-kira gimana? Ya. Tadi udah komat, sekarang ini suruh. Kirain udah masuk waktu sholat berikutnya gitu. Jadi kalau kita ngasih orang, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu nggak perlu kita minta didoakan. Biarkan orang itu mau mendoakan kita atau enggak, Allah Ta'ala tahu kok. Ya, ini nggak perlu kita ngasih orang terus doain ya, saya mau ujian nih gitu. Ya, misalnya antum ngasih sayur lodeh ke tetangga. Nih Bu, sayur lodeh Bu. Wah, masya Allah baik banget, masya Allah, makasih ya Bu, doain Bu ya, saya mau ujian gitu. Ya kata yang diterima menerima, ya Allah, saya juga lagi sedang menghadapi ujian ini gitu. Hidup memang penuh ujian ya Bun ya gitu. Ya, nggak usah minta didoakan. Udah khalas, lepas aja. Kalau mau sedekah aja. Jadi jangan meminta feedback dari apa yang kita berikan gitu loh. Kecuali kalau memang orang ini tidak memberikan hak kita gitu. Seperti seorang bapak atau seorang ibu menafkahi anaknya sampai gede. Sekolahnya, makan, minum, pakaian, rumah dipenuhi. Pas sudah gede begajulan. Maka kata ayahnya, bapak udah nafkahin kamu dari kamu itu belum punya akal sampai sekarang kayak bukan orang berakal. Itu kamu kenapa sekarang seperti ini? Ya, saya udah capek-capek pontang-panting nafkahin kamu, sekarang kamu kayak gini. Maka ini boleh, karena apa? Karena merupakan hak orang tua mendapatkan bakti anaknya, maka nggak masalah. Begitu ya, begitu. Taib. Ada tawassul bid'ah. Tawassul bid'ah yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan perkataan atau perbuatan atau keyakinan yang tidak Allah ridhai. Dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan perkataan, perbuatan atau keyakinan yang tidak Allah Ta'ala ridhai. Sebenarnya tawassul bid'i ini ada yang nomor 3 juga, yaitu tawassul syirik, ada. Tapi ya di sini khususkan yang bid'ah dulu. Di antara contohnya apa? Tawassul bid'i. Ini tawassul bid'i kita khususkan ini yang tidak sampai ke derajat kekufuran atau syirik. Ya. Tidak sampai derajat kekufuran atau syirik, seperti mendekatkan diri kepada Allah ya dengan bertabaruk dengan bekas atau asar
orang-orang saleh. Atau ya gimana? Contohnya adalah ngalap berkah dari bekasnya orang saleh atau orang yang dianggap saleh walaupun enggak saleh. Makanya tawassul yang bid'ah. Kalau cuman ngalap berkah doang ya. Begitu. Baik berupa petilasan atau bekas pakaian atau sisa makanan, sisa minuman, sisa tempat duduk, hasil cukuran rambut. Ya. Misalnya rambut anak agak mulai panjang, terus antum nunggu-nunggu kapan anak ke salon. Jangan ke salon. Karena agak serem itu tempatnya itu. Ke tukang cukur. Nah, antum tunggu, kemudian antum pengen bertabaruk dengan rambut anak. Ya. Selesai anak pergi, kemudian antum nyari rambut anak. Bertabaruk dengan itu. Untuk cari apa? Ya cuman cari keselamatan dan semisalnya, karena menganggap anak orang saleh. Makanya seperti ini, walaupun belum sampai derajat kesyirikan, tapi ini kebid'ahan dalam bertawasul untuk mendapatkan keselamatan atau mendapatkan seperti pegangan hidup atau apa enggak. Ini walaupun nanti menjurus juga bisa ke syirik, bisa juga, tapi ini belum sampai syirik. Taib yang kedua, contoh lain tawasul bid'ah. Ya tawasul yang pertama tadi apa? Yang bid'ah yang pertama apa? Mengalap berkah dari petilasan, dari bekas orang saleh, dan seterusnya yang semisal itu. Yang kedua, tawasul dengan jah itu kedudukan, posisi nabi atau wali. Ya. Jadi, ya Allah, saya memohon kepada Engkau dengan kedudukan nabimu. Ini enggak boleh. Para ulama mengatakan ini belum sampai dari syirik, tapi ini kebid'ahan. Dan ini banyak orang-orang yang bertawasul seperti ini, banyak. Di beberapa syair juga ada. Ya, saya bertawasul dengan pangkat nabimu ya Allah. Ya enggak boleh. Ini enggak ada contohnya seperti ini. Ya. Taib. Dengan kehormatan nabimu ya Allah, enggak, seperti ini tidak. Atau dengan kehormatan fulan, wali fulan, itu juga tidak. Oke, itu tawassul yang apa? Bid'ah. Yang tidak ada contohnya. Kemudian tawassul yang syirik. Sebenarnya semua tawassul syirik pasti bid'ah. Tapi tidak semua tawassul bid'ah itu syirik. Ya. Tawassul syirik ini bentuk tawassul yang merupakan macam peribadatan kepada selain Allah. Itu. Tawassul syirik adalah bentuk tawassul yang merupakan bentuk peribadatan kepada selain Allah. Makanya syirik, disebutnya syirik. Seperti apa? Seperti bertawassul dengan para malaikat, para nabi, dan orang-orang yang telah mati. Itu bertawassul yang pertama, bertawassul dengan itu semua. Gaib semua, gaib. Malaikat, nabi, malaikat, gaib, nabi telah mati. Orang saleh yang telah mati. Tawassulnya bagaimana? Yaitu meminta kepada mereka supaya sampai kepada Allah. Di antara bentuknya adalah, dan ini talbisnya mereka. Antum pernah dengar lagu Allah Allah aghithna ya Rasulullah? Pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak antum? Ayo antum
Nama antum siapa namanya? Antum Jenny? Ya antum Angga. Nalendra, Masya Allah. Panggilannya Supri. Apapun panggilan antum, Abdullah ya pokoknya. Antum tahu lagu itu? Tahu? Karena wajah-wajah antum biasa wajah pakai rebanaan kayak gitu ya. Kan nggak main gitu kan nggak? Oh nggak. Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Tahu nggak artinya apa? Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Pernah dengar kan? Tapi nggak tahu artinya. Begitu pula dengan orang-orang yang nyanyi itu, rata-rata nggak tahu artinya. Tapi itu syirik. Dan itu bentuk tawassul syirik. Dan bisa menjadi syirik akbar. Gini, Allah Allah ini kan nida, panggilan. Ya Allah ya Allah. Oke. Aghithna apa artinya? Tolonglah. Aghithna, tolonglah dari mara bahaya. Tolonglah kami ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini kadang malah bukan tawasul lagi ini, udah langsung minta sama Rasulullah. Ya Allah, tolonglah saya ya Rasulullah. Nah. Mereka akan beralasan, kita nggak apa-apa tawasul dengan Rasulullah karena Rasulullah nanti akan memberikan kita syafaat di hari kiamat. Iya, tapi sekarang Rasulullahnya mana? Sudah wafat. Kalaupun ia nanti di akhirat ketemu insyaallah, kalau enggak berbuat bidah seperti ini atau enggak syirik seperti ini. Makanya para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW mereka tidak bertawasul lagi dengan zat Rasulullah, enggak. Ya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Wah, hafal. Bi ahlil badri ya Allah. Ini tawasul. Syirik. Loh, kok bisa syirik? Dikit-dikit syirik. Karena emang dikit-dikit syirik kok. Makanya dikit-dikit syirik, bahkan banyak-banyak syirik ini. Tawassalna bi bismillah, kami bertawasul dengan nama Allah, wa bil hadi Rasulillah, dan dengan al hadi di sini maksudnya adalah Rasulullah. Dan kemudian dengan mujahid fi sabilillah di ahlil badr. Mereka para syahid perang Badar. Tuh. Ini tawasul syirik. Loh, kok syirik? Letak syirik gimana? Letak syiriknya adalah antum mengkaitkan di sini wasilah perantara antara Allah dengan antum, yaitu mayit-mayit ini. Walaupun mereka orang saleh. Ini sama dengan antum meminta kepada mayit-mayit ini sebenarnya, supaya doa antum nyampe kepada Allah, padahal Allah suruh antum langsung doa ke Allah. Oke gitu ya. Ini tawasul syirik. Ya. Dah, kita sampai situ aja lah karena kayaknya ini makin siang ini, soalnya harus pergi nanti. Ya, syukran. Ya, itu aja dulu insyaallah tentang tawasul. Insyaallah kita lanjut pada bulan Desember tema lain insyaallah. Karena jam 8 ini ana harus berangkat ke Ciamis, jadi dan ini pertanyaannya juga banyak juga ini. Gak apa-apa lah, bismillah lah. Tapi kita bahas tema ini alhamdulillah saudara-saudara kita yang di sana kok lagi offline apa gimana ya? Alhamdulillah. Hah? Apa jangan dengerin kali ya? Nobar. Ya mudah-mudahan dapat hidayah kita dan mereka insyaallah sama-sama di atas kebaikan insyaallah. Bolak-balik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Allah untuk meminta mati husnul khatimah dan jannah apa Ustaz? Ya muhyi ya mumit. Wahai yang menghidupkan, wahai yang mematikan, bisa dengan nama itu. Ya bisa juga dengan Mannan, Wahhab, Rahman, Rahim, boleh. Atau Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Banyak nama-nama yang cocok untuk meminta husnul khatimah.
atau jannah. Iya, kalau jannah bisa dengan ya Allah, atau sebenarnya doa-doa di Al-Qur'an Sunnah itu sudah ada tawassul, ada nama-nama Allah Ta'ala juga di situ. Misalnya doa jannah, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha minal qawli wal amal. Itu juga ada di sunnah Nabi SAW. Itu dengan Allahumma bisa. Tapi kalau antum pengen membuat sendiri doa untuk antum, tafadhal. Misalnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon kepada engkau surga, misalnya, enggak masalah. Jannah. 2, nama Allah untuk minta Lailatul Qadar. Begini, jangan salah paham ikhwan. Jangan seolah-olah setiap permintaan itu harus ada nama khusus. Enggak gitu juga. Artinya gimana ya? Nanti antum membuat list lagi nanti lama. Kekayaan, ghani, jabatan, ini, jodoh, nama ini nanti pilih. Enggak, jangan kayak gitu. Nanti lama-lama jadi bid'ah takutnya jadinya. Enggak, al-muhim secara natural aja. Antum yang penting ilmui dulu tentang nama-nama Allah. Fahami baik-baik maknanya. Nanti secara natural akan dengan sendiri insyaallah keluar dari lisan antum nama-nama yang mulia tersebut. Begitu. Jadi jangan, ya Allah, Ustaz, saya pengen nama yang cocok, nama Allah yang cocok untuk Lailatul Qadar. Jangan kayak gitu. Nah, ya Allah, Ustaz, nama yang cocok untuk nyari atau untuk supaya subur beranak misalnya. Ya Ustaz, nama yang cocok supaya ladang anak subur. Ya nama nanti semua enggak seperti itu. Yang terpenting sekarang ilmu aja. Kalau memang enggak punya atau enggak punya perbendaharaan makna-makna dari nama-nama Allah yang lainnya, maka cukup ya Allah gitu, enggak masalah. Itu udah tawassul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah setiap akhir doa harian seperti doa bangun tidur, masuk WC dan lainnya ditambahkan amin? Enggak perlu, kelas dah. Baca aja, enggak perlu amin, karena ketika Rasulullah SAW dan para sahabat dan para ulama membacanya, itu tidak terriwayatkan mereka mengatakan setelahnya amin. Maka cukup doa itu aja. Oke? Ustaz, bagaimana cara syaitan menyesatkan kita dalam bertawassul kepada Allah? Pertama, yaitu cinta yang berlebihan kepada person tertentu, baik kepada Nabi Muhammad SAW ataupun selainnya dari orang-orang saleh. Segala yang berlebihan itu enggak boleh. Maka cinta berlebihan kepada Rasulullah yaitu gulu, sehingga merasa seolah-olah Rasulullah SAW itu bisa menjawab doa-doa, dan ini kesyirikan. Ya, jadi syaitan itu ketika ada orang yang semangat beragama akan dibuat ekstrim. Dan ketika ada orang yang malas beragama akan dibuat makin malas. Itu syaitan. Ya. Jadi makin hulu, makin ekstrim, maka akhirnya syaitan menjerat dirinya bertawassul akhirnya kepada selain Allah. Yang tadinya mau ke Allah, maka karena ekstrimnya cinta dia kepada selain Allah, akhirnya kemudian dialihkan kepada selain Allah. Pertanyaan dari YouTube, Abdul Yamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, dalam surat Yunus ayat 5, Allah yang telah menjadikan matahari sebagai dhiya dan nur, apa keduanya sinonim? Dhiya dan nur ada kesamaan dan ada perbedaan. Dhiya dengan nur ada kesamaan dan ada perbedaan. Ya, sahih. Begini, walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Itu beda, tapi ada persamaan. Persamaan dhiya dengan nur sama-sama terang. Jadi dialah Allah yang menciptakan atau menjadikan matahari memiliki apa? Sebagai dhiya, sinar. Dan qamar nura. Qamar bulan itu cahaya. Sinar dengan cahaya kesamaannya adalah sama-sama terang. Perbedaannya adalah sinar itu memiliki kepanasan, apa namanya, hararah, yaitu sisi panas. Adapun cahaya itu tidak memiliki sisi panas. Dan matahari itu disebut sinar matahari, bukan cahaya matahari. Kalau bulan disebut cahaya bulan, bukan sinar bulan. Karena sinar matahari memiliki daya panas.
sementara cahaya rembulan tidak memiliki daya panas. Maka dalam bahasa Arab ditakbirkan dengan dhiya, yaitu panas untuk matahari, dan nur, cahaya yang tidak panas untuk bulan. Lampu ini dhiya atau nur? Dhiya pada asalnya, tapi boleh juga dikatakan nur dari segi terangnya. Tapi ini dhiya. Nur dengan nar beda pun. Nur dengan nar pun beda. Nur tidak menunjukkan panasnya, tapi nar menunjukkan api, sama-sama terang juga. Nah, tapi itu beda hal. Nar beda lagi. Taib. Jadi dhiya. Taib. Ya. Nah, dalam ilmu fisika pun begitu. Mereka mengatakan sinar matahari bukan cahaya matahari. Bulan bukan sinar bulan. Karena dibedakan antara sinar dengan cahaya. Makanya kata Nabi SAW, was-salatu nur was-sabru dhiya. Salat itu cahaya dan sabar itu sinar. Kenapa begitu? Dan kata Allah Azza wa Jalla tadi, sebagaimana tadi disebut, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan minta pertolonganlah engkau dengan cara sabar dan salat. Sabar didahulukan di sini. Kenapa sabar itu kok disebut bersinar? Dan kenapa salat disebut bercahaya? Karena sabar itu ada genggaman baraknya, ada panasnya sabar itu. Ya enggak? Makanya orang kalau sabar kan? Kenapa di sini yang diusap? Supaya adem gitu kan? Karena panas. Orang sabar tuh panas sebenarnya dia. Makanya diginiin. Iya, enggak ada orang sabar gitu, nggak ada. Sabar nggak ada, itu ajib, itu bukan sabar. Ya, sabar. Iya. Tapi kalau misalnya sholat nur, cahaya, karena sholat itu ada ketenangan. Nah, sholat baru bisa tenang kalau bisa menetralisir kesabaran. Yang di situ ada sinar, di situ panas, sehingga sholatnya tenang, gitu loh. Oke. Seperti itu. Allahu a'lam. Jadi dia dan nur bukan sinonim, tapi ada kesamaan, sama-sama terang. Tanya tentang tawasul. Ada yang mengatakan bahwa membaca ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana itu syirik. Ya, benar. Ya Rabbi, ya wahai Tuhanku, bil Mustafa, melalui Nabi. Ini tawasul yang syirik. Baligh maqasidana, sampaikanlah tujuan-tujuan. Minta ke siapa nih sekarang? Sampai doa-doa kita minta ke Nabi. Ya Rasulullah, wahai Mustafa, sampaikanlah minat-minat kita, tujuan-tujuan kita kepada Allah. Ini juga termasuk syirik juga. Tapi ini banyak sekali diucapkan di rumah-rumah Allah sebelum pengajian. Ya, mungkin apakah perlu di sini melakukan itu? Awal mukadimah pengajian pakai rebahan kelincingan, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqo gitu. Kira-kira gimana? Ide bagus enggak tuh? Ide syirik ya. Iya. Begitu lama lagi, ustaznya sampai kayak gini, pus lama banget ya selawatnya ya. Ngajinya sedikit, selawatnya lama. Syirik lagi kemudian di dalam selawat tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memperolok nama Wahabi padahal Al-Wahhab nama Allah yang mulia? Iya, Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau misalnya Wahabi di sini udah menjadi julukan, sebenarnya ini bukan asli. Ya, ini dimaksudkan darinya adalah nama orang. Tapi tetap karena memang asalnya Abdul Wahhab, Al-Wahhab di situ nama Allah Azza wa Jalla, maka ini sangat mengkhawatirkan orang-orang yang mengejek nama Al-Wahhab. Tapi ini karena ketidaktahuan mereka. Taib. Mereka berusaha mengejek bukan nama Allahnya sebenarnya, tapi mengejek apa? Dakwahnya. Maka mereka menstigmakan dengan nama atau melabeli dengan nama Wahabi, yang mana itu sebenarnya peran dari misionaris Inggris dan orang-orang yang anti Islam dan anti Sunnah dan juga Syiah itu yang gencar dalam menyebutkan Wahabi, menyebutkan nama-nama istilah seperti ini. Akhirnya orang-orang seperti kita pun kena imbasnya.
Ya, kita diwahabikan. Tapi kalau kita tanya kepada mereka Wahabi itu apa? Nggak tahu. Pokoknya kamu Wahabi aja lah pokoknya gitu. Tanda-tanda kewahabian kelihatan. Cingkrang, jenggotan, kemudian pecinya beda. Ini Wahabi ini beda nih ini. Ya, pecinya beda. Kemudian di plat belakang motornya ada stiker roja misalnya. Nah, ini Wahabi nih. Ini nih Wahabi nih. Ya, semoga Allah berikan hidayah pada saudara-saudara kita yang seperti itu. Karena nggak tahu aja mereka ini. Ya, biarinlah, nggak apa-apa. Bolehkah kita menyatakan biarlah waktu yang menentukan? Enggak. Ya, waktu itu tidak menentukan apa-apa. Kalimat ini kalimat yang semoga Allah maafkan pengucapnya, tapi ini bisa berbahaya. Karena waktu itu dikuasai oleh Allah. Waktu tidak bisa menentukan apapun. Waktu itu makhluk. Ya. Ya, biarkan waktu berjalan itu enggak masalah. Tapi biarkan waktu menentukan, enggak, waktu enggak mentakdirkan apa-apa. Ya. Kalau kita membuat puisi dengan majas personifikasi, misalnya tidak dengan maksud berlebihan, misal gunung yang menjagamu. Nggak tahu ya, nggak ngapain gunung, ngapain menjaga kita. Ya memang itu majas sih, tapi ya gimana maksudnya gunung menjagamu apa ya kawan? Aku titipkan engkau pada gunung-gunung itu supaya dia menjaga. Ini bisa syirik gitu loh, karena ngapain gunung itu nggak bisa menjaga manusia. Ya caranya gunung nggak jaga manusia gimana? Atau mau ketabrak kereta dia bilang gunung datang gitu. Justru ketika ada orang mau safar, kita bilang astaudiukumullah. Saya menitip engkau kepada Allah. Itu bukan menitip kepada gunung. Ya. Bagaimana? Jadi sebaiknya hindari kalimat tadi. Semoga apa tadi kalimatnya? Gunung yang menjagamu. Enggak, sebaiknya jangan, karena menjaganya di sini ya. Menjaganya di sini ya. Ya, karena khawatirnya seperti ada perbuatan gunung gitu loh, menjaga. Padahal yang menjaga seseorang itu adalah Allah atau kemudian makhluk-makhluk yang memang mempunyai kemampuan untuk menjaganya. Seperti orang tua, polisi dan semisalnya. Bismillah, bagaimana hukumnya seorang suami tidak membimbing, mendidik, mengingatkan istri dalam perkara agama dan menyuruh istri belajar sendiri hanya karena sudah sama-sama mengenal sunnah? Ya, tetap dibimbing, nggak boleh seperti itu. Diingatkan. Ya, jangan sendiri-sendiri. Udah kamu belajar sendiri sama Ustaz Fulan. Enggak seperti itu. Melainkan diajari, diberi contoh, didekati supaya terkontrol semuanya dan juga anak-anaknya. Ingat kalau misal apalagi anak-anak ini, lebih-lebih anak-anak. Anak-anak kita kan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, ampuni saya dan kedua orang tua saya, dan rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik saya. Kata sebagian ulama, bapak atau ibu yang tidak mendidik anak, ketika anaknya doa seperti ini, maka bapak ibunya enggak dapat. Kenapa? Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua saya sebagaimana mereka berdua telah membimbing saya ketika saya kecil. Kalau pas kecil enggak dibimbing, enggak dapat ini orang tua efek doa ini. Jadi doa ini diperuntukkan untuk orang-orang tua yang memang dulu waktu kecil membimbing nih anak. Begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi seorang suami wajib untuk membimbing istrinya walaupun sama-sama kenal sunnah. Justru kalau antum memang kenal sunnah, kalau antum kita ini suami nih kenal sunnah, malah justru ya semakin apa? Semakin sering ingetin istrinya, bukan malah nafsi-nafsi. Udah kamu sama blok kamu udah sama ummahat sana, udah belajar sana. Saya sama grup mancing saya. Ya enggak. Ya diingetin.
Kata Allah Azza wa Jalla, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan ahlikum. Ahlin di sini masuk pada istri yang terutama, kemudian anak. Berarti kan harus dijaga ini. Dan ngejaga ini nggak bisa nafsi-nafsi, melainkan all together. Yuk kita sama-sama menuntut ilmu. Baik datang bersama atau mendidik di rumah, mencontohkan, menasehati. Ya seperti itu, mengarahkan. Justru suami yang nggak punya potensi, nggak punya kompetensi untuk mengarahkan istri, ini cemen ini suami ini. Ini jadi donatur aja ini, jangan jadi suami. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya bertanya di luar tema. Sering, semua di luar tema. Istri saya lagi hamil anak keempat, masya Allah, tabarakallah. Dokter kandungan menyarankan untuk steril supaya tidak punya anak lagi karena udah 2 kali sesar dan istri punya penyakit asma. Apakah boleh dalam Islam untuk steril rahim supaya tidak punya anak lagi atau karena uzur? Sebaiknya untuk sterilisasi jangan. Tetapi bisa dengan cara lain supaya tidak sampai hamil. Iya. Nikah lagi. Iya. Nikah lagi dengan istri yang tidak punya penyakit asma. Lah iyalah, masa nikah lagi dengan istri yang juga punya penyakit asma? Ini bukan merendahkan istri ini, bukan. Wallahi, Anda enggak bermaksud merendahkan beliau, enggak. Lah emang kayak gitu. Ya udahlah, cari solusi lain lah. Kayaknya enggak, ini solusi yang membahagiakan antum wahai para ikhwan, tapi ini mengecewakan akhwat. Baik, cari solusi lain. Cari solusi lain, antum lebih tahu kok itu. Anda enggak tahu kok yang solusi lain. Anda tahunya solusinya nikah lagi. Ya, itu. Taunya itu solusinya. Kalau memang antum memang pengen punya anak lagi atau pengen melakukan hubungan suami istri tanpa dengan beban los gitu, tanpa harus settingan tertentu, maka nikah lagi. Iya, benar, nikah lagi. Bismillah. Iya, nggak apa-apa, nggak berani. Allah ya dik ya. Nah di sini kalau misalnya sterilisasi kita asalnya nggak boleh sterilisasi manusia, untuk manusia nggak boleh. Hewan saja para ulama mereka berdebat boleh nggak mensterilisasi kucing misalnya supaya populasinya nggak terlalu banyak. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharapkan nggak boleh karena itu fitrahnya kucing nggak boleh diubah. Itu kucing loh. Lah apalagi manusia. Maka sebaiknya tidak disterilisasi. Coba cara lain yang tidak bermadarat, yang tidak sampai kepada pengubahan fitrahnya dia. Dan sambil berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala sembuhkan penyakit asmanya, semoga Allah Ta'ala sembuhkan penyakit asma istrinya beliau yang bertanya ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketabahan pada beliau. Ya ini kan sudah 2 kali sesar, memang berbahaya. Punya penyakit asma, nafas, kemudian harus dioperasikan, kemudian kalau enggak dioperasi enggak kuat nanti kan jantungnya untuk ngelahirin, bisa kematian. Betul, itu betul. Ini hak. Dokter ini berusaha berijtihad. Tapi kita juga harus hati-hati jangan sampai kita mengubah fitrahnya rahim perempuan ini gitu. Ya, kalau memang bisa disetting dengan cara yang terbaik, maka tanpa mengubah kondisi rahim atau kondisi perutnya, maka cobalah ya, yang antum tahu caranya gimana ya, entah dengan menggunakan alat apa atau bagaimana caranya antum beritahu. Tapi kalau ada tawaran yang pertama antum amalkan, itu lebih afdal ya, tapi harus mengukur juga apakah bisa berbuat adil atau tidak ya. Kalau nggak bisa nggak boleh poligami bagi orang yang laki-laki nggak bisa berbuat adil. Bakhil, laki-laki bakhil pelit, itu haram poligami. Kenapa? Karena untuk 1 istri aja dibakhil. Gimana dia bisa adil? Gak mungkin adil. Poligami itu kadang-kadang menjadi haram bagi sebagian ikhwan karena bakhilnya dia. Laki-laki yang bakhil atau bukan bakhil, apa namanya? Perhitungan itu ada 2 kemungkinan. Imma emang bakhil, imma karena emang pas-pasan. Ada juga yang ketiga, emang karakter dia perhitungan. Ini susah untuk poligami. Ya berarti kalau gitu pakai metode lain ya.
Begitu ya. Saya nggak tahu yang nanya siapa nih ya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit istrinya dan langgengkan rumah tangganya. Mohon maaf nanti kalau misalnya solusi Anda mungkin kurang berkenan bagi istrinya dan membuat kegeeran suaminya, tapi ya saya sarankan seperti itu. Kata Nabi SAW, tazawwajul waludal wadud, nikahilah oleh kalian perempuan yang walud, yang subur, yang penyayang. Fa inni mukatsirun bikumul umam, sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya anak-anak umat. Jadi semakin antum punya banyak umat, banyak anak-anak, semakin mulia insyaallah taala di sisi Allah. Ya begitu, wallahu a'lam. Itu pertanyaan terakhir yang terasa sekali sensasi kenikmatan pertanyaan ini ya. Masya Allah. Karena di hadapan anda ikhwan, anda nggak tahu kalau misalnya akhwat dia itu mungkin bermuka masam semua atau gimana, nggak tahu anda. Ya. Tapi itu jawaban memang jawaban yang sejujurnya memang seperti itu. Allahu a'lam. Semoga kita bertemu kembali pada bulan depan insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.